Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai pasar keuangan pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Jadi, pasar keuangan merupakan salah satu komponen penting nih teman-teman dalam perekonomian karena menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit melalui pasar keuangan. Dana dapat dialokasikan secara efisien sehingga dapat mendukung kegiatan investasi, pertumbuhan bisnis, dan pembangunan ekonomi. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian pasar keuangan, tujuan pasar keuangan, jenis-jenis pasar keuangan, instrumen yang diperdagangkan, serta pembahasan mengenai pasar modal. Langsung saja ke pengertian dan tujuan pasar keuangan. Jadi, apa sih itu pasar keuangan? Pasar keuangan adalah suatu mekanisme atau tempat yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai instrumen keuangan. Secara sederhana, masyarakat yang memiliki dana dapat menempatkan dananya dalam bentuk investasi, sedangkan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau pemerintah itu dapat memperoleh sumber pembiayaannya itu untuk menjalankan kegiatan operasional maupun ekspansi usaha. Nah, adapun tujuan pasar keuangan antara lain yang pertama sebagai sarana investasi bagi pemilik dana, lalu yang kedua yaitu sebagai perantara atau mediator antara pihak surplus dan pihak defisit, lalu yang ketiga yaitu membantu manajemen resiko melalui berbagai instrumen keuangan, lalu yang keempat yaitu menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan maupun pemerintah. Nah, dengan adanya pasar keuangan, aliran dana dalam perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kita akan membahas jenis-jenis pasar keuangan. Pasar keuangan itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu ada pasar uang, yang kedua itu ada pasar modal, yang ketiga itu ada pasar valuta asing, yang keempat itu ada pasar komoditas, serta yang terakhir itu ada pasar derivatif. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dengan tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan likuidasi serta modal kerja jangka pendek. Contoh instrumennya itu seperti deposit berjangka, sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, serta surat utang berharga. Selanjutnya itu pasar modal. Pasar modal itu merupakan pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang dengan jatuh tempo waktu lebih dari 1 tahun. Pasar modal ini berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan dan sebagai tempat investasi bagi masyarakat. Instrumennya yaitu diperdagangkan antara lain saham dan obligasi. Selanjutnya ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau pasar falas merupakan pasar yang memperdagangkan mata uang asing. Pasar ini digunakan untuk transaksi internasional, kegiatan ekspor-impor, investasi lintas negara, serta kebutuhan pertukaran mata uang. Contohnya, transaksi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau euro. Selanjutnya itu ada pasar komoditas. Pasar komoditas ini adalah pasar yang memperdagangkan beberapa komoditas seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, serta logam mulia. Contohnya yaitu emas, minyak bumi, batu bara, kopi, serta kelapa sawit. Nah, jenis yang terakhir ini terdapat pasar derivatif. Pasar derivatif ini merupakan pasar yang memperdagangkan instrumen yang nilainya berasal dari aset lain atau aset dasar. Instrumen derivatif biasanya digunakan untuk melindungi nilai atau hedging spekulasi dan manajemen risiko. Contohnya itu adalah kontrak berjangka atau futures, opsi atau options, serta swap. Dengan berbagai jenis pasar tersebut, kebutuhan pembiayaan dan investasi dalam perekonomian dapat terpenuhi sesuai karakteristik masing-masing.
Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan investasi di pasar keuangan. Tujuan investasi dalam pasar keuangan dapat dibedakan menjadi dua tujuan. Yang pertama jangka pendek dan yang kedua adalah jangka panjang. Kita akan masuk ke tujuan jangka pendek. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari tingkat bunga yang ditawarkan oleh instrumen jangka pendek. Lalu yang terakhir adalah memperoleh capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli instrumen investasi. Selanjutnya, tujuan jangka panjang. Yang pertama itu untuk melakukan investasi dan meningkatkan kekayaan. Lalu yang kedua, memperoleh kendali atau kepemilikan dalam perusahaan melalui pembelian saham. Yang ketiga, memperoleh pendapatan berupa dividen atau keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Dengan demikian, investor dapat memilih instrumen investasi sesuai tujuan dan jangka waktu investasinya. Selanjutnya kita akan membahas instrumen pasar keuangan. Setiap pasar keuangan memiliki instrumen yang berbeda. Lalu apa aja sih instrumen itu? Instrumen itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah instrumen pasar keuangan. Instrumen pasar keuangan berisi tentang deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, surat utang berharga. Lalu instrumen pasar modal itu terdiri dari saham, obligasi, reksadana, deposito jangka panjang. Lalu ada instrumen pasar valuta asing. Itu terdiri dari transaksi spot, forward, dan swap. Selanjutnya ada instrumen pasar komoditas yang terdiri dari produk pertanian, produk pertambangan, dan emas. Dan yang terakhir ada instrumen pasar derivatif yang berisi tentang kontrak berjangka, opsi, swap, dan kontrak pemilikan yang terkait dengan aset investasi. Instrumen-instrumen di atas tersebut memberikan pilihan investasi yang beragam sesuai dengan tingkat resiko dan keuntungan yang diharapkan oleh investor. Selanjutnya itu teman-teman tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan surat berharga jangka panjang. Indonesia. Pasar modal berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sedangkan pasar uang berada di bawah Otoritas Bank Indonesia. Dalam pasar modal terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama investor, emiten, perusahaan sekuritas, dan lembaga penunjangan pasar modal. Yang pertama itu investor adalah pihak yang menemukan modal, sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham dan obligasi untuk memperoleh dana dari masyarakat. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber pembiayaan untuk membangun usaha, sementara investor memiliki kesepakatan memperoleh keuntungan berupa dividen maupun capital gain. Sebagai kesimpulan, pasar keuangan merupakan sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan memiliki berbagai jenis, yaitu pasar uang, pasar modal, pasar valuasi, pasar komoditas, dan pasar derivatif. Masing-masing memiliki fungsi dan instrumen yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung kegiatan investasi, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pasar keuangan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.